Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, sahabat calon surga. Di kesempatan kali ini saya mau mengulas tempat bersejarah di Pamijahan, Bantar Kalong, Tasikmalaya. Kisah apa saja dan apa saja yang biasa para peziarah kunjungi jika sahabat berziarah ke Pamijahan? Mari kita simak bersama-sama, tapi jangan lupa like, komen dan subscribe-nya, agar channel ini berkembang dan selalu memberikan info-info bermanfaat lainnya. Makam Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan, Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi salah satu tempat yang dikunjungi para peziarah. Jika dirata-ratakan setiap harinya mencapai 500 orang peziarah, dikatakan kedatangan para peziarah puncaknya terjadi pada setiap bulan Rajab setiap tahunnya. Itu artinya di bulan-bulan luar Rajab jumlah peziarah di bawah hitungan ratusan. Kedatangan peziarah selain mengunjungi makam Syekh Abdul Muhyi, juga mengunjungi goa yang dijadikan tempat Syekh Abdul Muhyi bersemedi. Goa itu dinamakan Goa Safarwadi yang memiliki keunikan dan keajaiban, juga dipercaya oleh para peziarah. Makam penyebar agama Islam itu adalah makam Waliullah Syekh Abdul Muhyi. Mereka datang untuk tawasul serta mengingatkan bahwa hidup di dunia tidak akan selamanya kekal. Setelah melakukan berziarah di makam dengan melakukan doa-doa, dilanjutkan perjalanan ke Goa Safarwadi yang letaknya tak jauh dari lokasi makam. Selama masuk ke Goa Safarwadi, kondisi gelap tanpa ada lampu penerang. Jadi kita, peziarah, harus membawa lampu penerang yang sebelumnya harus dipersiapkan sendiri-sendiri. Saat kaki mulai memasuki pintu masuk goa, tidak ada hal aneh yang ditemukan. Namun jelang jarak beberapa meter, hamparan bebatuan serta stalagmit mulai terlihat. Makin ke dalam makin banyak ditemukan stalagmit atau bebatuan kapur yang mengerucut dari atas ke bawah. Di setiap dinding goa dan stalagmit keluar percikan air yang bening dan terasa dingin. Dikatakan, di dalam goa terdapat petilasan Waliullah Syekh Abdul Muhyi, Masjid Agung, tempat tapa atau bersemedi, terus Jabal Kopiah atau batu menyerupai peci haji. Konon dulunya tempat itu dipercaya sebagai pesantren, kata Miswan Suan di kanalnya itu. Juga terdapat sumber air namanya air Cikahuripan yang keluar dari sela-sela dinding goa. Bahkan, air itu dipercaya memiliki berbagai khasiat, sehingga para peziarah sering membawanya sebagai oleh-oleh Zam-Zam Pamijahan. Pengambilannya pun diambil sendiri dan tidak dikenakan biaya. Goa Safarwadi memiliki sejarah tersendiri sehingga dinamakan Safarwadi. Safarwadi berasal dari bahasa Arab yaitu safar, yang artinya jalan, dan wadi yang artinya lembah atau jurang. Jadi, Goa Safarwadi adalah jalan yang berada di atas jurang. Dan Goa Safarwadi merupakan salah satu tujuan yang dituju para peziarah yang berkunjung ke Pamijahan. Dijelaskan, panjang lorong Goa Safarwadi mencapai 284 meter dan memiliki lebar 24,5 meter. Selama menyusuri goa bisa ditempuh dalam waktu 2 jam. Kemudian disebutkan, siapakah Syekh Abdul Muhyi itu? Dia adalah tokoh ulama yang lahir di Mataram sekitar tahun 1654 Masehi atau 1071 tahun Hijriah. Syekh Abdul Muhyi dilahirkan dari kalangan keluarga bangsawan. Ayahnya bernama Lebe Warga Kusuma, yaitu keturunan Raja Galuh dari Pajajaran. Syekh Abdul Muhyi tumbuh menjadi dewasa dan masa mudanya di Gresik. Masa kecilnya pun dihabiskan untuk belajar pada ayahnya sendiri. Kemudian oleh sang ayah, Syekh Abdul Muhyi diantarkan ke Ampel, Jawa Timur, pesantren peninggalan Sunan Ampel. Disebutkan, menginjak usia 19 tahun Syekh Abdul Muhyi pergi berguru kepada Syekh Abdul Rauf Singkil di Aceh, kurang lebih 8 tahun lamanya. Syekh Abdul Rauf Singkil adalah guru tarekat Syatoria. Disebutkan, ia kemudian memperdalam ilmu Islam di Baghdad pada usia 27 tahun dan menunaikan ibadah haji. Setelah itu, ia kembali ke Jawa untuk membantu misi Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di Jawa Barat.
Awalnya Syekh Abdul Muhyi menyebarkan agama Islam di Dharma Kuningan dan menetap selama 7 tahun di Dharma Kuningan. Setelah itu, mengembara ke Pamengpek, Garut Selatan, kurang lebih 1 tahun sambil menyebarkan agama Islam kepada penduduk yang masih menganut Hindu. Disebutkan, Syekh Abdul Muhyi melanjutkan pengembaraannya sambil menyebarkan agama Islam di daerah Batuwangi dan Lebak Siu. Ia bermukim di dalam goa yang sekarang dikenal Gua Safarwadi untuk mendalami ilmu agama dan mendidik para santrinya. Diungkapkan, Syekh Abdul Muhyi menyebarkan agama Islam di Bojong yang jaraknya sekitar 6 km dari goa. Sekarang tempat itu disebut bengkok, terus mendirikan kampung baru namanya Safarwadi. Kampung Safarwadi, dalam kurun waktu beberapa tahun kemudian berganti nama dengan nama Pamijahan. Di Lebak Siu, Syekh Abdul Muhyi menetap dan menyiarkan Islam sambil mencari keberadaan goa-goa yang dimaksud oleh Syekh Abdul Rauf sang guru. Konon jika tanaman padi yang ditanam oleh Syekh Abdul Muhyi saat dipanen mendapat jumlah yang sama dengan bibit awal ketika ditanam, itu artinya letak goa sudah dekat. Kemudian, Syekh Abdul Muhyi menemukan goa yang dimaksud gurunya itu pada usia 40 tahun. Goa itulah yang kemudian dinamakan Goa Pamijahan, yang masuk ke wilayah desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Setelah menemukan gua tersebut, Syekh Abdul Muhyi bersama keluarganya menyebarkan ajaran tarekat Syatoriyah. Tahun 1730 Syekh Abdul Muhyi meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan tidak jauh dari Masjid Agung Pamijahan serta tidak jauh dari Goa Safarwadi. Karena Syekh Abdul Muhyi dipandang sebagai waliullah dan makamnya dikeramatkan, tak heran hingga saat ini banyak didatangi para peziarah. Itulah kisah sejarah Syekh Abdul Muhyi dan Goa Safarwadi yang dapat saya rangkum. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.